Ibrani pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 28 akan menjadi pokok pikiran kita. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini, kita diajak untuk berpikir dengan jernih oleh penulis Ibrani. Bagaimana kita memahami kebenaran Tuhan yang dinyatakan ketika Dia menyelamatkan kita. Nah, hal ini harus menjadi pemikiran serius kita, saudaraku. Oleh karena itu dikatakan segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga ditahirkan secara demikian. Seperti apa yang dikerjakan oleh Musa, diperciki dengan darah dan seterusnya. Itu adalah apa yang hanya melambangkan. Ya, melambangkan sorga, bukan sorga. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu tadi itu korban darah untuk memerciki ini, memerciki kaki dia, seluruh apa yang ada di dalam bait suci itu. Maka kemah sembahyang yang selalu disucikan memerlukan penyucian, padahal kemah sembahyang kan kemah suci sebetulnya. Tetapi itulah simbol itu. Nah, oleh karena itu gereja Tuhan, yaitu kita manusia, kita sebagai hidup. Bagaimana Dia menyucikan kita sebagai gerejanya? Maka Dia memucikan kita bukan lagi dengan darah domba, tetapi dengan darahnya sendiri. Seperti Musa memerciki sekitar kemah sembahyang dan perabotan dengan darah supaya suci, begitulah Kristus memerciki kita dengan darahnya supaya kita suci. Nah, perbandingan ini menjadi sesuatu yang patut untuk kita pahami, bagaimana komparasi atau pembandingan antara apa yang dikerjakan Tuhan terhadap kita dan apa yang sedang berjalan di dalam kemah sembahyang. Nah, oleh karena itu dikatakan Kristus itu masuk bukan ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Ingat gambaran tempat kudus di mana imam itu hanya setahun sekali dan imam besar diundi untuk bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Umat itu di pelataran di ruang kudus ada pekerjaan untuk penebusan dosa manusia. Lalu ke ruang maha kudus itu hanya sesekali. Begitu kudusnya. Tetapi itu pun masih simbol daripada surga dan bukan surga itu. Nah, oleh karena itu ketika Ibrani mengatakan Kristus ketika mengerjakan segala sesuatu dia tidak sedang masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Kemah sembahyang itu. Jadi dia tidak sedang masuk ke ruang kudus atau ke ruang maha kudus seperti imam. Ya. Tetapi bagaimana dia masuk adalah ke dalam surga itu sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting saudaraku yang kekasih. Sehingga ketika dia masuk ke dalam surga yang mulia untuk melakukan apa yang semestinya. Ini tugas yang harus diemban. Nah, oleh karena itu Kristus yang masuk ke dalam tempat yang kudus itu, ke surga yang mulia, bukan lambang itu. Bukankah itu akan menjadi penebusan sempurna yang mewakili kita? Dan jikalau dikatakannya ia naik ke surga dan kita akan naik, bukankah itu menjadi sesuatu yang patut bisa dipegang dan dipercaya sepenuhnya? Itulah sebetulnya keunggulan keimanan kita. Sehingga kita bukan harap-harap cemas, tetapi sudah pasti sama seperti Dia. Oleh karena itu, gambaran yang menjadi luar biasa dari kemah sembahyang digenapi di dalam diri Kristus. Sehingga Dia ke surga menghadap kehadirat Allah guna kepentingan kita. Bukan seperti imam yang menghadap ke surga untuk penebusan dosa kita dan harus berulang kali. Maka Kristus melakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Maka itu dikatakan Ia bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Kalau imam besar setahun sekali masuk ke tempat kudus, bolak-balik tiap tahun sepanjang generasi. Maka berbeda dengan Kristus Tuhan itu. Dia bukan masuk berulang-ulang kali, tapi satu kali. Bukan hanya kepada simbol daripada surga, tapi ke surga itu sendiri. Maka ini sebetulnya menjadi penggambaran yang sangat jelas. Mengapa bait Allah itu harus rubuh pada sekitar tahun 70-an oleh Kaisar Titus. Yesus sendiri yang menubuatkan. Tidak akan ada satupun batu tersisa. Semuanya akan hancur. Lalu kemudian batu itu rubuh, saudara. Ambruk, lalu tidak ada lagi di situ bait Allah. Karena itu kenapa pula menjadi amat sangat sedih, amat sangat miris ketika orang Kristen sekarang berdoa supaya bait Allah ketiga dibangun. Kita sudah gak ngerti lagi logikanya apa. Kristus menyempurnakan tapi rupa-rupanya Kristus tidak dianggap sempurna. Ini keprihatinan yang sangat mengerikan. Sehingga orang berdoa dan bergiat begitu rupa untuk membangun Israel, membangun bait Allah. Kalau orang Israel mau menguasai Masjid Al-Aqsa, sehingga di dalam sidang parlemen kemarin ini, ya mulai mereka berbicara
bagaimana untuk menguasai penuh Masjid Al-Aqsa. Udah geger. Yordania sudah mengancam akan memutuskan hubungan damai dengan Israel. Ya, dan itu akan menjadi kesulitan luar biasa kalau mau masuk lewat darat kan begitu. Berarti tertutup lagi satu pintunya. Padahal hanya 2 pintu, Mesir dan Yordan yang bisa masuk ke Israel. Nah oleh karena itu saudara, ini memang menjadi satu isu yang sangat luar biasa. Tapi kalau Israel ngotot itu kita bisa ngerti karena mereka tidak percaya Mesias sudah datang. Bisa ngerti karena mereka berharap bahwa di Masjid Al-Aqsa itu nanti satu waktu. Itu akan ada gempa bumi atau apa hancur itu lalu ditemukanlah tabut perjanjian. Maka mereka akan mengklaim bahwa ini memang adalah sejatinya bait Allah. Itu dreamnya orang Israel. Bisa dimengerti karena mereka tidak percaya Mesias sudah datang. Itu sebab mereka meratap di tembok ratapan. Dan mereka ingin supaya di atas, di teritorial Masjid Al-Aqsa mereka boleh berdoa. Karena diyakini persis di bawah. Jadi kalau tembok ratapan ini mereka anggap samping. Jadi kalau di atas mereka mau berdoa langsung, nah mereka rasa itu hebat. Tetapi ironi juga tiap kali kita pergi lalu melihat mereka berdoa. Saya hanya merasakan seperti ini. Tuhan, apa sebetulnya yang Tuhan sedang rancang bangun? Engkau sudah datang 2000 tahun yang lampau mengenapi janjimu di PL. Tapi bangsa ini terus-terus mencari dan menunggu-nunggu. Engkau datang mereka tolak, yang tidak ada mereka tunggu. Membingungkan ya. Ini Tuhan mau apa sebetulnya? Ya. Ada satu gereja yang disebut gereja air mata karena mirip atapnya itu seperti air mata yang jatuh begitu ya. Kalau dari situ kita melihat dari tempat di mana Yesus meratapi Yerusalem. Maka kita melihat di seberang sana. Ya kita melihat Al-Aqsa itu dengan tepat begitu. Maka saya selalu akan dan saya selalu diganggu untuk sebuah pemikiran. Tuhan menangisi Yerusalem dan Yerusalem babak belur. Tetapi orang-orang Kristen datang ke sana dan memuja-muja Yerusalem. Linglung juga kita susah. Ini mau jadi apa orang Kristen ini sebetulnya? Miris. Lalu banyak sekali kelompok-kelompok ya tiap tahun akan datang ke sana untuk melihat gejala-gejala, tanda-tanda akhir zaman dilihat katanya dari Israel. Saya juga nggak ngerti. Saudara tidak perlu ke Amerika hanya untuk tahu Amerika. Saudara belajar, saudara ngerti, dengar berita tiap hari, saudara akan dapat menggambarkan, membayangkan kayak apa Amerika. Ada orang pulang pergi Amerika belum tentu lebih tahu dari orang yang suka belajar Amerika. Yang belajar bisa jadi lebih ngerti daripada yang sudah pergi. Karena kita pergi kan bisa saja cuma shopping ya. Take a picture sana sini selesai pulang. Tapi tidak pernah tahu apapun. Tidak ngerti budayanya, tidak ngerti latar belakangnya. Apa yang dimaksud imigran-imigran yang masuk dari suku-suku apa saja. Bagaimana pertikaian baik dari Eropa maupun dari Afrika. Yang kemudian terjadi dalam tarik-menarik. Ya, sampai kepada mempengaruhi politik. Dan pembaruan-pembaruan yang terjadi cukup radikal di sana misalnya. Ternyata orang-orang pemerhati yang mempelajari itu. Lebih sungguh, lebih serius tapi nggak pernah ke situ. Jauh lebih ngerti. Nah, begitulah seharusnya kita memahami dengan penuh bahwa Kristus Yesus itu adalah bukan saja dia sangat mengerti tentang surga. Tetapi memang dia datang dari surga. Maka kalau kembali ke surga nggak mungkin nyasarkan begitu logika sederhananya. Ya. Sehingga ketika dia kembali ke surga dan kemudian menolong semua orang percaya untuk boleh menghadap kepada dia. Di dalam dirinya, di surga yang mulia. Maka ini menjadi satu hal yang luar biasa. Ia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, dengan darahnya yang kudus itu. Dan dia masuk bukan berulang-ulang kali, tetapi hanya satu kali dikatakan. Ya, satu kali untuk selama-lamanya. Nah oleh karena itu, istilah ini menjadi satu istilah yang paling penting bagaimana dikomparasi. Kalau orang Kristen, ya orang-orang Yahudi, ditahirkan itu istilah dibaptis. Itu berulang-ulang. Bikin dosa tahir, bikin dosa tahir, bikin dosa tahir, bikin dosa tahir. Sehingga sebetulnya itu konsep yang ada pada Yohanes Pembaptis. Yang sudah benar datang sini supaya tahir. Yang belum pergi. Buahkan dulu buah sesuai buah pertobatan. Itu yang disebut baptisan air. Tetapi ketika orang dibaptis di dalam Kristus dengan air. Tetapi dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga dia dibaptis dengan air yang kelihatan mata, dengan roh yang tidak kelihatan mata. Lalu bagaimana kita tahu orang itu sudah dibaptis dengan roh yang tidak kelihatan mata? Gampang jawabannya. Lihat saja, pohon dikenal dari apa? Kalau dia sudah dibaptis oleh roh, pasti dia nampak buah roh. Itu saja kok, simple, setengah mati, sederhana. Nggak ribet itu. Oleh karena itulah, buah itu harus tampak. Tidak semua orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus masuk surga. Enggak.
Pohon dikenal dari buahnya. Ini pohon asli apa bukan? Nah, oleh karena itu, satu kali untuk selama-lamanya. Begitu pula lah nanti keselamatan dikerjakan Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Yesus tidak terulang-ulang disalib-salibkan untuk kita mati. Saudara. Oleh karena itu kematian Kristus berlaku menjadi bentuk yang past, present, dan future. Dia mati di sini untuk yang belakang dan ke depan. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada pengulangan. Oleh karena itu menjadi amat sangat mengagumkan sebetulnya. Bagaimana kita melihat, memahami seluruh apa yang terjadi di dalam aspek kehidupan manusia. Dan bagaimana itu bergerak dengan satu pergerakan yang luar biasa. Dan bagaimana kita diajak untuk melihat kehidupan pergumulan yang semestinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penebusan yang sempurna oleh Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Selalu menjadi cerminan konsistensi di dalam sikap keimanan orang percaya. Satu kali untuk selama-lamanya. Ingat, pekerjaan Roh Kudus tidak bisa kita pahami dan kita salami. Pekerjaan Roh Kudus bukan apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. No. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu kan tampak nyata ketika itu berbuah dalam kehidupan orang percaya. Itu bukan klaim kita. Tapi penyataan Allah di dalam diri tiap orang percaya. Ini yang menjadi sangat penting, saudara. Nah, oleh karena itu, bagaimana semua yang sudah dikerjakan oleh Kristus itu, yang menebus dosa satu kali untuk selama-lamanya, disitulah kekuatan yang dahsyat daripada darah Kristus. Konsekuensinya apa? Kalau satu kali ditebus untuk selama-lamanya, maka cuma satu konsekuensinya. Penebusan satu kali untuk selama-lamanya. Maka tidak ada keselamatan satu kali dan berulang-ulang. Satu kali untuk selama-lamanya juga. Satu kali engkau ditebus, penebusan itu sempurna. Tidak mungkin fail. Lalu muncul pertanyaan, lah Pak, Bapak gak bisa ngomong gitu. Kan banyak orang ternyata sudah dibaptis, sudah pelayanan, malah udah pendeta, tahu-tahu murtad lagi. Itu gimana dong? Saya kira inkonsistensi dalam keimanan kita sangat tinggi. Bagaimana engkau bisa berkata dia sudah bertobat hanya karena dia pendeta? Pohon dikenal dari buahnya. Kalau orang bertobat betul-betul sudah bertobat tanpa buahnya. Kalau tidak kau lihat buahnya, entah pendeta bahkan pendeta besar pun itu ketua sinode pun lari. Memang sejak dulu dia tidak dipilih. Bukankah itu doa Tuhan Yesus untuk 12 muridnya? Semua yang kau berikan ada dan tidak hilang. Kecuali dia yang ditentukan binasa. Yaitu si Yudas. Padahal Yudas terbilang dari satu para rasul. Bukan cuma pendeta itu. Ya. Maka saudara-saudara, gereja sejati bukan ini. Gereja sejati itu bukan kita ini loh lagi kebaktian ini. Bukan. Gereja sejati itu Anda dan saya. Tapi bukan apa yang kita katakan. Apa yang nyata dalam hidup kita. Itulah gereja, dia berlapis-lapis. Pertama organisasi, kedua orangnya. Sesudah orangnya berlapis lagi orang yang kelihatan itu. Apa saja yang dikatakannya. Dan nanti apa yang kau lihat dari apa yang dilakukannya. Pohon dikenal dari buahnya. Tidak ada orang mengaku percaya Yesus langsung masuk surga. Ya. Karena iman harus teruji dan diuji. Seperti emas yang tahan uji. Tapi tidak ada orang selamat hanya karena dia berbuat baik. Omong kosong. Orang karena iman. Tapi orang beriman pasti melakukan. Maka dikatakan Yakobus iman tanpa perbuatan mati. Gak mungkin orang beriman tidak berbuat. Kecuali seperti orang yang disalibkan bersama dengan Yesus. Lalu orang bilang, nah dia akan begitu percaya dia selamat, kan gak berbuat. Salah besar. Di atas kayu salib dipercayakannya dirinya. Dia percaya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Cuma dia tidak punya kesempatan hidup untuk melakukan. Di bawah salib itu. Itu justru demonstrasi yang sangat luar biasa sekali. Percaya adalah satu bentuk aktif. Ya, di mana kita mengerjakan sesuatu. Kalau saya percaya pada Yesus, lalu Yesus bilang, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Ya aku harus kerjakan dong. Oh aku percaya sama dia kok. Masa aku percaya sama dia tidak kulakukan apa yang dikatakannya. Kan itu omong kosong besar. Kalau cuma bilang aku percaya Yesus, setan pun percaya kata Alkitab dan gemetar. Setan tahu betul Yesus. Di Gadara dia ketakutan luar biasa. Yakobus menyindir orang-orang Kristen yang suka selalu bilang kita Kristen hebat, Maka Yakobus bilang, stop, jangan terlalu banyak bicara kau. Iman tanpa perbuatan itu omong kosong. Ya. Bukan perbuatan menyelamatkan, jangan salah paham. Iman menyelamatkan.
Dan orang yang diselamatkan penuh sukacita. Dan orang penuh sukacita dengan sukacita pula melakukan perintah Tuhan. Dan itu bukan beban, itu kesukaan. Karena itu satu kali untuk selama-lamanya harus dipahami. Begitulah keselamatan dikerjakan satu kali untuk selama-lamanya. Tidak bisa hilang, tidak. Karena itu kekuatan Allah. Karena jikalau bisa hilang ada konsekuensi yang berat di sana. Berarti penebusan Kristus tidak bersifat kekal. Karena bisa hilang, setan bisa ambil. Kenapa orang bisa hilang? Karena fenomena sebetulnya yang kita lihat. Ada orang katanya sudah pendeta, tahu-tahu murtad. Fenomenanya yang kita lihat. Kesalahan kita adalah menyimpulkan dari fenomena. Tapi kita lupa orang bertobat tidak mungkin berlawanan dengan Allah. Kalau berlawanan dengan Allah memang belum bertobat. Simple kok. Cuma aktivitasnya saja luar biasa. Ketika Yudas ditentukan, dia yang ditentukan binasa, bukan dia hidup dibinasakan, bukan. Dia sudah binasa, dibiarkan di kebinasaan itu. Tidak pernah dipilih untuk hidup. Itu dua hal yang berbeda lagi ya. Karena orang suka salah paham. Tuhan kejam karena membinasakan Yudas. Padahal kan Yudas juga pengen masuk surga. Itu kan bahasamu itu. Yesus tidak pernah membinasakan Yudas. Yudas sudah binasa pada dirinya. Tapi Yesus memang tidak membawa dia karena dia bukan pilihan. Itu semua kita tahu pas dekat-dekat kematian. Jangan bangga karena kita ada di gereja. Jangan bangga dan merasa lebih baik karena ada orang di luar sana yang tidak ke gereja. Belum tentu. Karena itu jangan sampai orang yang tidak mengenal Kristus itu justru hidup sesuai ajaran Injil itu. Itu sangat menakutkan. Itu kalimat Paulus menyindir orang-orang Yahudi di perantauan. Mereka-mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang kafir itu. Mereka hidup sesuai hukum Taurat. Hukum Taurat sudah menghidupi mereka. Tetapi engkau yang mengerti hukum Taurat tidak melakukan perintah Taurat itu. Waduh, hebat ya. Sunatlah hatimu, sunatlah pikiranmu. Engkau bangga hanya dengan sunat lahiriamu. Tapi tidak kau sunat pikiranmu yang najis itu. Tidak kau sunat hatimu yang bengkok itu. Harusnya itu engkau sunat. Supaya hidupmu berkenan kepada Allah itu. Begitulah orang Kristen, begitulah kita saudaraku. Karena itu ya kompetisi hidup ini harus kita lakoni betul-betul. Kita nggak bisa berhenti. Kita harus terus berjalan. Kita mengerjakan apa yang mesti kita kerjakan. Jangan pernah cengeng, jangan pernah lelet. Sayangilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersyukur kepada Dia. Tapi mari kita mulai lihat. Bagaimana kita menggumuli cinta kasih Tuhan. Ya, saya mau belajar Paulus. Jangankan penjara, mati pun aku rela untuk apa yang sudah dilakukannya. Saya pikir-pikir gampangnya khotbahin khotbah Paulus. Ketika menjalani kadang-kadang kita deg-degan juga, takut juga. Ya. Tapi yuk kita berkelahi dan bertanding. Jangan cengeng, bisa garap-garap. Kalau satu waktu bisa kerjakan dua-dua, kalau bisa tiga-tiga, kalau bisa empat-empat. Supaya hidup kita maksimal. Kita bertanggung jawab pada hidup kita. Kita bertanggung jawab pada hari-hari kita, bagian kita. Tetapi menjadi penting untuk tidak abai pada apa yang sudah dikerjakan. Karena Dia memberikan kita keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Karena keselamatan yang diberikannya bukan barang bisa hilang, kekal. Itu sebab bernilai tinggi. Kalau keselamatan bisa hilang artinya keselamatan tergantung siapa? Ya tergantung kau yang bikin hilang, kau yang dapat. Maka itu bukan lagi Yesus. Kalimat-kalimat, konsep-konsep harus hati-hati sekali. Karena kalau salah memahami, kita bisa melululantakkan semua. Kita seakan-akan mendowngrade karya Kristus itu tidak sempurna. Apakah mungkin karya Yesus tidak sempurna? Ibrani mengatakan Dia mengerjakan yang sempurna itu. Dialah sang sempurna itu. Karena itu pemahaman yang harus dibangun pada orang Kristen. Ketika dia yakin sungguh-sungguh untuk maju, maka dia menggarap dengan sungguh-sungguh. Ada orang salah paham menanggapi Calvin. Lalu mengatakan karena Calvin mengajarkan predestinasi begitu ya, membuat orang lemah dalam PI. Saya kental soal predestinasi. Ya, kalau bicara aliran misalnya saya ini seorang Calvinis. Tapi jangan pernah berkata, api penginjilan itu tidak menyala-nyala di sini. Ngapain saya bangun sekolah kalau bukan untuk itu? Ngapain saya berkhotbah terus kalau bukan untuk? Ngapain saya ke TV kalau bukan untuk itu? Saya tidak peduli gereja ini ada 2-3 orang. Tidak perlu 1000 orang, tidak perlu 100 orang. Tapi yang sungguh melayani Tuhan. Karena saya tahu Tuhan bisa pakai melayani banyak hal.
Tidak kurang dari 1-2 juta orang tiap minggu mendengar kita punya program di TV. Ya. Masih ada ratusan ribu orang yang dengar dari 42 radio yang kita siarkan. Saya kalau rekaman tuh kayak berkelahi. Seakan-akan menghadapi orang padahal yang gak hadapi apa, gak ada. Saya mesti siapkan tema ya. Siapkan sendiri, khotbah sendiri. Berapa banyak energi habis? 600 tema khotbah kita yang sudah ada. Mengapa? Karena aku tahu hidupku harus memberitakan Injil itu. 1001 cara kan. Lakukan. Kenapa? Karena dia sudah menebus aku. Lalu apa alasanku untuk menyayangi diriku dan tidak mempersembahkannya kepada dia? Itu jangan terlalu cengeng dengan keinginan kita, kegairan kita. Dan jangan terperangkap. Sehingga akhirnya kita tidak lagi melayani dia yang satu kali mati buat kita untuk selama-lamanya. Tapi hidup kita ternyata hanya melulu untuk kita selama-lamanya. Ini kan jadi gawat. Yuk kita keluar yuk, berkelahi yuk. Lakukan yang benar itu. Saya terlalu percaya. Tuhan tidak mungkin biarkan kita sendirian, bukan? Oleh karena itu sama seperti manusia ditetapkan mati untuk satu kali. Dan sesudah itu dihukum. Tidak ada orang mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Ya mati selesai. Lalu dia akan dihakimi oleh Tuhan. Lazarus mati tidak bisa hidup. Dia dihidupkan oleh Yesus. Itu dua hal yang berbeda. Tapi manusia hidup satu kali, mati dia satu kali. Itu secara biologis. Maka Kristus yang mati satu kali seperti manusia mati satu kali dan bukan mati dua kali. Begitulah dia mati satu kali untuk dosa-dosa kita. Enggak akan ada mati kedua, ketiga dan seterusnya. Di dalam penebusan yang sempurna, kekal itu harus kuat kita pegang dalam prinsip hidup kita. Jangan digoyahkan oleh apapun. Tapi ingat, jangan buru-buru mengklaim diri kita sudah diselamatkan dan tidak akan hilang. Karena pohon dikenal dari buahnya. Karena itu berbuahlah kalau memang sungguh engkau sudah diselamatkan. Kapan? Terus menerus. Maka semakin orang melayani Tuhan ya, semakin dalam dia berputar melayani Tuhan, semakin tenggelam, semakin dia tidak bisa lepas lagi dari situ. Kecintaan pada Tuhan itu makin kuat. Maka dikatakan Alkitab ya, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan hidupku. Bagaimana kita melayani dan tidak hidup untuk diri kita. Merdekakan. Karena semakin engkau melayani dia, demi Tuhan yang hidup, semakin kau tahu apa kebahagiaan dan kepuasan itu. Hidupku puas. Yes. Apa Bapak tergolong berani ngomong gak bahagia? Saya berani ngomong yes. About me. Saya punya beban, punya persoalan banyak. Tentang anak-anak saya, yang lingkaran, pelayanan dan seterusnya. Tapi kalau engkau berdiskusi tentang diriku, aku sudah menemukan kepuasan hidup itu. Bukan dari apa yang aku punya. No. Ketika aku boleh mengenal dia dan melayani dia. Itu sebab saya tidak pernah akan lagi menyayangkan hidup saya. Bukan cita-citaku bagaimana supaya aku sehat walafiat umurnya panjang. Kalau dia mau kasih thanks God. Tapi cita-citaku adalah bagaimana sepanjang hidupku aku boleh melayani dengan efektif dan dengan bermutu. Saya tidak akan mau melakukan apapun asal. Karena dia Tuhanku, Tuhan yang sempurna. Berikanlah persembahanmu yang sempurna. Begitulah kita menggarap saudara. Layani dia dengan sempurna. Kerjakan dengan sempurna. Sesempurna apa yang bisa kita lakukan. Seluruh pikiranmu tumpahkan untuk mengerti dia. Maka saya selalu percaya kalau semua orang melayani untuk Tuhan dengan sempurna. Kira-kira apa lagi yang kurang? Gak bakal ada kan. Ini otak kita ini akan mutar terus, berimajinasi terus. Kadang, oh ini begini, habis gini kita bikin gini. Anak-anak dididik gini, gini. Saya udah bayang-bayangin ini, akan muncul beberapa pendeta dari anak-anak kita. Saya udah mulai mikir. Padahal saya nggak tahu masih berapa lama. Tapi saya rasa saya masih kurang mendidik mereka. Saya perlu sebetulnya seorang yang betul-betul cinta Tuhan. Ya, yang bisa ngerti, yang tidak sedang bicara tentang dirinya. Yang tidak selalu cengeng ribut kiri ribut kanan. Tapi orang yang betul-betul mencintai Tuhan dan kemudian mau menggarap banyak lagi untuk melahirkan generasi demi generasi. Saya sudah pertetapkan diriku. Umur 60 saya nggak akan lagi aktif di organisasi. Saya mendirikan gereja ini 60 selesai. Nggak akan lagi saya terlibat di organisasi.
Harap ini saya dasarnya sudah bisa bagus diletakkan, lalu saya mundur. Biar yang muda-muda yang maju. Saya lagi lomba-lomba untuk Mika, lomba-lomba untuk Pama. Karena 60 tinggal 7 tahun lagi. Satu sahabat saja. Itu short, son. Saya pendiri itu tercatat pasti. Tetapi organisasi saya ketua mundur. Biar yang muda-muda maju. It's my dream. Aku melihat kegagalan banyak di dalam gereja. Ketika orang betah selama-lamanya di posisinya. Dan tidak mau berganti. Bukankah Yesus naik ke surga? Lalu rasul-rasul itu dibimbing. Bukankah para rasul melatih murid-murid. Dan kemudian mendelegasikannya. Nah, itu menjadi doa saya. Jadi tolong ingat ya. Umur 60 kalau Big Man Sirait masih bercokol juga. Pak sorry loh Bapak pernah khotbah 60 kan Bapak mundur gitu ya. Ingetin. Itu sebab saya juga stres sebetulnya ngejar 7 tahun ini. Saya di Mika pada anak-anak keras setengah mati. Yang lain-lain yang kalau udah ketemu, ayo pegang. Supaya bisa garap dan bisa kerjakan. Selesai itu saya sudah bagian pekerja saja. Saya pergi kemanapun. Saya akan lakukan apapun. Kita di Mika juga ajar. Bagian pendidikan kalian bikin training apa? Tolong tugaskan saya. Jadi nggak usah, Bapak mau nyampaikan apa? Jangan tanya saya mau nyampaikan apa. Waktu kalian analisa semua, kira-kira guru-guru perlu apa? Kasih tahu. Supaya saya bisa siapkan. Saya akan siapkan apa yang menurut kalian bagus. Karena mereka harus latihan bukan. Saya tahu apa yang saya harus lakukan. Saya yang mulai kok. Masa iya saya nggak tahu. Tapi saya mau mereka tahu biar mereka perintah saya. Biar mereka yang order ke saya. Saya akan terima order itu dan lakukan. Sesuai dengan job yang mereka berikan. No easy. Tapi harus kan ya. Nah karena itulah dalam hidup kita berpacu saudara. Berkejar-kejaran dengan waktu. Karena cinta kasihnya yang luar biasa. Yang sudah diberikannya pada kita. Ingat. Begitu kita mati. Lalu pengen PI lagi. Too late. Ingat kasus orang kaya dan Lazarus. Aduh kalau gitu tuh Bapak Abraham salah. Minta tolonglah si Lazarus. Kirimlah dia ke bumi. Beritahu pada keluargaku. Sudah di neraka aku supaya bertobat mereka. Mendadak jiwa penginjilan ada pada dirinya. Abraham bilang apa? No. Gak ada waktu lagi. Pada mereka ada kitab Musa. Terserah. Mereka mau baca lakukan apa tidak. Saya suka. Ketika Abraham mengungkapkan itu. Sorga tidak recehan. Seperti kebanyakan khotbah. Ayo ikut Tuhan Yesus. Nanti dapat ini dapat itu. No. Kalau kamu ikut lakukan. Kalau tidak jangan. Itu Alkitab. Maka Yesus bilang di dalam Lukas bukan. Bukankah kalau orang mau membangun rumah dia berhitung. Berapa anggaran baru dimulai. Jangan pernah memulai. Tanpa ada uang cukup. Sehingga tidak bisa menyelesaikan lalu orang tertawa. Sok-sokan bangun rumah. Tapi gak bisa selesai. Orang ejek kamu. Hitung makanya baik-baik. Kalau pasukanmu 10.000 lawanmu datang dengan 20.000. Hitung baik-baik. Kirim utusan berdamai. 10 lawan 20 sudah pasti menang lawan 20.000. Cuma kalau orang Kristen beda ya. Tidak takut Pak iman kita akan mengalahkannya. Orang Kristen selalu hebat. Kalau ngomong ya karya gak kelihatan. Iman itu penaklukan otakmu pada kehendak alam. Itu iman. Tapi bukan bodoh loh, hati-hati ya. Mempersembahkannya kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan. Korelasinya kental. Oleh karena itu saudara. Bagaimana kita belajar dan kita menggarap. Mengembalikan kepada dia. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jangan takut dan jangan berhenti. Oleh karena itu ketika engkau berkata seperti itu. Lalu Tuhan Yesus bilang. Kalau engkau mau pergi damai supaya mungkin engkau menang. Begitu juga kalau kau mau ikut aku. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalau kau bisa, jalanlah. Kalau kau tidak mau, tinggallah. Saya kalau baca itu kerasnya setengah mati loh. Tuhan tuh gak pernah lo ngasih obralan. Hati-hati saudara-saudara. Kita yang salah di mimbar ngobrol aja semurah-murahnya. Kasih karunia Tuhan. Ingat, Tuhan itu murah hati tetapi tidak murahan. Ingat ya, kemurahannya memberikan dia korban yang luar biasa. Tetapi tidak murahan hanya karena cuma-cuma. Karena memang kita gak bisa bayar. Terlalu amat sangat mahal. Tetapi dia terlalu amat sangat baik. Dikasihlah pada kita apa yang kita gak bisa bayar. Tapi tolong loh itu barang mahal itu. Jagalah baik-baik. Iya kan. Orang yang dikasih benda mahal. Kalau dia tahu diri dia jaga gak? Dia jaga. Kalau gak jaga apa? Gak tahu diri. Yang ngasih juga sakit hati ya. Gila gue kasih barang bagus. Dia keplokin gitu aja. Kagak tahu menghargai ini orang. Kita juga gak suka.
Maka dia bilang jangan beri mutiara pada babi. Dan Tuhan tidak akan merecehkan recehan itu. Maka mari kita hidup saudara. Kita berkelahi dengan diri kita. Yuk kita lakoni, yuk apa yang harus kita lakukan. Berapa sudah umur yang Tuhan kasih, berapa rezeki yang Tuhan kasih, kita berhitung. Berapa yang kita sudah lakukan untuk dia. Kita berpacu mengejar itu. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Lakoni, lakoni, lakoni. Disitulah perkelahian itu perlu kita menangkan. Ingat hidup kita, mati sudah tidak ada apa-apa lagi. Menyesal percuma. Maka selagi kita hidup artinya apa? Ada kesempatan Tuhan berikan, lakukanlah. Ada orang tanya sama saya, Pak, sekarang ini ada orang dulu begini, begono sudah top hebat, rektor teologi, lalu pindah agama. Bapak sebagai hamba Tuhan gimana ngeliat fenomena itu? Orang-orang pindah agama, mereka pemimpin agama Kristen pindah agama, resah apa enggak? Saya bilang saya enggak resah orang pindah agama. Yang saya resah kalian-kalian ini semua. Sudah ada yang begitu kok masih ini nambobok saja kerjanya. Masih enak-enak saja. Itu yang saya resah. Kalau orang pindah kenapa rupanya? Saya enggak pusing. Makin banyak yang pindah makin longgar surga. Puji Tuhan kita bisa lari-lari dapat 1 kapling jadi 2 kapling. Kira-kira begitulah ya. Bodoh sekali orang itu ditinggalkannya. Ya kita ambil. Tapi mereka menggugat Pak. Saya tidak percaya Allah itu ciptaan manusia. Masa Allah bisa diciptakan? Oh jadi karena dia rektor terus dia pindah agama karena itu. Enggak percaya aku. Kalau memang karena itu bodoh sekali dia bisa jadi rektor. Bagaimana logika itu? Yesus dicipta itu mah menurut saksi Yehova bukan menurut orang Kristen. Apa sulitnya menjelaskan hal itu? Oleh karena itu saudara, bukan soal kita bisa ngejelasin sama dia apa enggak supaya dia percaya. Itu soal kasih karunia. Tapi kita bertanggung jawab menjelaskan sejelas-jelasnya supaya apa? Supaya penjelasan kita yang sejelas-jelasnya. Kalau tetap dia nggak ngerti dan menolak, artinya dia ngerti tapi dia tolak. Itulah yang akan menghukum dia nanti di sana. Kau sudah dengar firman itu, sudah disampaikan ke kau, tapi kau keras kepala, pinggir. Jadi jangan main-main loh kita ini sebagai pekabar Injil. Kita ini hakim yang Tuhan beri palu ini. Karena nanti apa informasi yang sudah kita sampai itu yang Tuhan ketok palu. Saya mulai membayangkan kalau gereja Tuhan orang Kristen bangga ya. Punya privilege, kita tidak mengemis. Tapi yuk kita lakukan yang baik. Menyenangkan hati Tuhan. Memberikan yang terbaik pada dia. Biarlah ini sungguh-sungguh menjadi pergumulan kita di kehidupan kita, saudara. Bagaimana ini kita lakukan, bagaimana ini kita jalani. Supaya sungguh-sungguh kita kuat dan tangguh. Jangan takut. Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan yang terbaik. Karena itu ingat. Di mana engkau berada? Mungkin saudara bilang, Pak saya bukan pendeta. Saya orang kantor. Terus kenapa? Ya saya kan gak bisa seperti Pak Pendeta. Beritakan Injil dan ini dan itu. No, you're wrong. Saya suka Martin Luther. Saya suka para reformator. Pekerjaanmu, itulah pelayananmu. Waktu kau bekerja, kau sedang berdoa. Kalau kerjaanmu bagus, itu tanda doamu bagus. Kalau kerjaanmu elek, itu pertanda doamu jelek. Saya suka. Yes, kalau doaku bagus, hubunganku sama Tuhan. Pasti hidupku jadi berkat apa jadi laknat? Pasti jadi berkat. Gak mungkin gak. Bahwa kita digebukin orang hanya karena kita benar, itu rezeki kita itu. Puji Tuhan. Tuhan pun digebukin, disalibkan karena dia benar. Bukan salah. Tapi kalau kita dimaki-maki orang karena kita salah, nah itu bukan rezeki namanya itu ya. Aib kita lah itu. Kenapa kita dimaki-maki orang? Karena kita salah. Karena itu bertanggung jawab pada tiap apa yang kau lakukan. Itulah pelayanan. Itu pertanda Kristus hidup di dalam hidupmu. Kalahkan agama-agama lain yang berteriak-teriak, yang kurang ngerti Kristen. Dia lihat hidup kita dan dia akan tercengang. Kenapa you begini? Kenapa hidup you begini? Kenapa kamu sabar? Kenapa kamu penuh cinta kasih? Kenapa kamu tolong saya? Dan kita cukup jawab satu hal. Yesus menolongku dan dia ajar aku menolong. Kekekalan, keselamatan. Yang ada di dalam diri kita menjadi kekekalan yang harus
wujudkan. Demikianlah pula Kristus. Hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Dia akan datang second coming. Indah ya? Dia akan datang kedua kali. Siapa yang menantikan dia akan diangkatnya ke surga mulia. Saudara nggak usah ribut ya. Nanti Pak kita diangkat di awan-awan itu langsung naik apa pelan-pelan atau gimana? Ngapain kau ributkan itu? Capek kau mikirin itu. Kalau itu bisa kita diskusikan artinya ada kereta ke surga. Bagi saya itu diskusi yang tidak terlalu penting. Dan malah menurut saya maaf ya. Terlalu berlebih-lebihan kita bicara. Satu diangkat, satu tertinggal. Satu gandum, satu lalang. Satu kambing, satu domba. Itu aja itu kok. Memisahkan dua hal. Tuhan datang seperti pencuri, mana kita tahu. Pak katanya ada 2 kali pengangkatan Pak. Pengangkatan pertama 3,5 tahun sengsara. Lalu 3,5 tahun lagi 7 tahun baru Tuhan datang. Nah, kalau gitu bukan pencuri lagi kan. Dia datang pertama, yang kedua kita datang 7 tahun lagi deh nih. Ya elah, konsekuensi berpikirnya itu yang mau dipikirin baik-baik. Maka itu bukan pencuri lagi itu. Dia akan datang dan tidak ada lagi second chance. Gak ada lagi kita bisa, tolong Tuhan ulangan dong. Gak ada lagi tuh, mengagetkan, duk, selesai. Kalau gitu akhir zaman menakutkan gak Pak? Katanya ada antikris gini, ada antikris gitu. Ditulis anam. Amos 999 galan percuma kau. Tahu rokok galan? 39. Kalau di Medan itu ada namanya rokok paling galan namanya. Ga itu dari 3, lannya 9. 39. 9. Kalau dibalik rokok setan katanya. Anam. Saudara-saudara. Itu kalau belajar wahyu saya sudah memimpin PA itu 2 kali ya. Itu menarik. Saya juga sudah ngajar itu. Ya. Kitab wahyu itu amat sangat terang benderang. Cuman kalau dicomot satu-satu bagian, memang jadi kayaknya ngeri amat begitu ya. Padahal kalau dibaca semuanya, sangat menggairahkan. Karena wahyu adalah penghiburan bagi gereja Tuhan sebetulnya. Gereja yang dianiaya, jangan takut karena kita akan diangkat ke sorga. Itu intinya. Setan itu akan menghancurkanmu babak belur. Tidak ada apa-apanya itu. Karena dia bisa cuma membunuhmu tapi tidak jiwamu. Karena itu milik Tuhanmu. Waduh, keren loh. Diceritakan martir-martir yang darah mereka menjadi saksi dan menghukum mereka-mereka yang tidak benar itu. Nah, jadi kita di sini belajar untuk bisa melihat bahwa dia akan datang kembali. Itu penantian yang menyenangkan. Kalau kita mati itu menakutkan apa menyenangkan ya? Oke. Ada yang nunggu-nunggu mati nggak nih? Kapan mati? Ada nggak ya? Hah? Lucu ya? Begitu dokter bilang, waduh maaf, sakitnya nggak sembuh. Bakal, aduh kenapa begini? Bingung malaikat ya? Katanya rindu mati. Dikasih sakit ribut. Makanya saya suka bilang, orang Kristen selalu bilang, takut mati tidak? Tidak. Saudara pengen masuk surga apa tinggal di dunia? Pengen surga apa dunia? Enak mana surga apa dunia? Pengen ke surga enak dunia. Oh jadi kau surga di dunia ya? Maka kalau kita pikir-pikir sebetulnya kan saya suka tanya ya. Semua orang kalau tanya mau mati pengen surga apa dunia? Semua pengen surga. Ya, semua pengen masuk surga, semua pengen ketemu Kristus, semua pengen hidup kekal. Tapi kalau ditanya, kalau kau sakit keras doa enggak? Doanya apa? Kapan kau ke surga? Belum ada saya dengar orang dengan kejujuran berdoa, Tuhan, terima kasih untuk sakitku. Kalau kau mau bawa aku berterima kasih sungguh padamu. Aku rindu bersekutu denganmu. Saya pernah doain orang mau mati, orang marah sama saya. Pak kok doanya begitu sih? Loh, lah iyalah kalau dia sembuh kan kita berdoa Tuhan kalau boleh sembuhkan dia. Tapi kalau kamu bawa-bawalah. Marah. Cilaka ini saya bilang. Lo saya kasih jelas lagi. Lo kan dari tadi saya udah bilang. Hidup dengan Tuhan. Lalu apa takutnya? Iya Pak takut sih gak takut. Tapi jangan gitu dong doanya Pak. Kalau tadinya gak mau mati jadi mati gimana? Loh emang yang bikin mati kita doa kita. Ya kan Tuhan kan. Kau pikir minta langsung dijemput. Mungkin juga Tuhan bilang, Abikman gak tahu diri kau, belum waktunya kau. Diam kau di situ katanya ya. Jangan terlalu GR kalau kita umur panjang.
Mari kita beriman kuat. Kalau umur panjang dikasih ingat, itu artinya apa? Kesempatan masih diberi untuk menjadi saksi. Itu saja, nggak lebih nggak kurang. Umur panjang pendek itu blessing Tuhan itu. Tapi tanggung jawablah, isilah. Ya. Saya selalu berdoa, diberi kehormatan oleh Tuhan. Supaya terus boleh melayani sepanjang hidupku. Dan kalau aku mati, ya mati di pelayanan itulah. It's my dream. Ya Tuhan, kalau boleh. Ya, berikan itu. Karena itu saya tidak akan pernah berhenti. Saya tidak akan berhenti belajar. Ya. Oleh karena itu satu kali untuk selama-lamanya. Dia akan datang kedua kali. Bukan lagi menebus dosamu. Tapi membawa engkau yang hidup di dalam dia. Wow, nantikanlah itu. Antikristus, tidak ada apa-apanya itu. Ya, karena Kristus sudah mengalahkan yang anti sama dia. Tapi kenapa ada orang Kristen masih kalah sama antikris, Pak? Karena pengikutnya antikris itunya. Perhatikan kalimatku baik-baik. Kalau betul Kristus di dalammu, roh di dalammu jauh lebih besar daripada roh dunia. Kalau kau kalah, karena memang kau tidak di dalam dia. Ayo kita bikin yang straight point, jadi gampang menilainya ya. Ingat saja kalimat itu. Karena itu tempatkan dirimu dan lihatlah dirimu. Ya, sungguh-sungguhkah kita atau tidak? Maka perbaikilah hidup kita. Biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita, memasuki pergumulan kehidupan. Dan menyelesaikannya dengan cara bertanggung jawab. Selamat menikmati keselamatan yang sudah diberikannya. Ya, biar kita hidup setia menanti kedatangannya. Tetapi ingat ya, bukan soal matinya, bukan soal beranimu, bukan soal statementmu. Tapi apa yang harus kau lakukan untuk Tuhan. Terlalu banyak jiwa yang harus ditolong. Siapa di sekitarmu? Ya, kalau kau rasa, oh temanku ini banyak Islam nih, mereka belum kenal Tuhan. Pak, belajarlah bagaimana mendekati dan memenangkan mereka. Teman saya ini Buddha, Pak, banyak sekali saya lingkungan begini. Belajarlah Buddha itu apa. Saya suka Paulus, bersama orang Yahudi seperti orang Yahudi, bersama orang Yunani seperti orang Yunani. Kau tahu struktur berpikir mereka dan kau masuk untuk menaklukkan mereka. Maka nyatakan Kristus dengan cara yang bijaksana. Maka kita akan dipakai Tuhan di mana lingkungan kita ada. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita yang sudah menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Karena penebusannya sempurna, kekal selama-lamanya. Dan jangan lupa satu hal. Kalau penebusan Kristus sempurna, hidup kita harus apa? Sempurna. Saya suka Yesus ya. Dia katakan apa? Hendaklah engkau sempurna sama seperti siapa? Bapakku sempurna. Bagaimana mungkin? Mungkin karena penebusannya sempurna. Itu modal kita untuk hidup sempurna. Karena itu kalau saya belum Pak, makanya kita bergumul. Uber-uberan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita ya. Tuhan menolong kita ya menikmati pelayanan yang ada. Kita berdoa. Ketika kami merenungkan firman-Mu, diperhadapkan kepada besarnya kasih-Mu, mulianya, unggulnya keselamatan yang Kau berikan. Bukan moga-moga, bukan kiranya. Tapi ya dan amin. Kami bersyukur keselamatan yang kekal. Yang Kau berikan pada kami. Tak akan bisa diambil siapapun. Tapi karena itu pula ingatkan kami. Supaya tak hanya berteriak dengan mulut kami sudah diselamatkan. Kami yakin satu kali dan tidak akan hilang. Tapi hidup kami menjadi batu sandungan. Padahal pohon dikenal dari buahnya. Karena itu luruskan pemikiran kami. Supaya kami berpacu dalam perilaku kami. Hari-hari kami, hidup kami. Supaya berkenan padamu dan tidak menjadi batu sandungan. Demi Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, menolong gerejamu untuk terus berjalan di dalam kesetiaan. Menyemangati kami oleh Roh-Mu yang kudus dalam memberitakan Injil. Sehingga kami sungguh-sungguh setia. Dimanapun kami berada. Di lingkungan agama-agama lain. Buat kami terus bergairah belajar dan berbicara pada mereka dengan tepat. Di dalamnya Tuhan ditinggi.